التواب الغفور الغفار. Wassalatu wassalamu ala habibina syahidina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil din. Allahumma rabbana nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Amin ya rabbal alamin bi taufiqika wa husni hidayah. Warzuqna rabbana tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid ini melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti memilih kita di antara hamba-hamba yang lalai, benar-benar memilih kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu kami sampaikan. Al-Imam Al-Haddad rahimahullah taala dalam kitab Adab Sulukil Murid, tata krama bagi siapapun yang menuju kepada Allah, dan kita semuanya menuju Allah. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita adalah dalam rangka, dalam irama untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi diingatkan oleh beliau bahwasanya wilayah pertama yang harus dijelajah, dilewati oleh seorang yang ingin mencari ridha Allah adalah wilayah taubat. Wilayah taubat. Alangkah banyaknya amal baik yang dilakukan oleh seseorang, akan tapi tanpa disadari dibarengi dengan dosa-dosa, sehingga dosa itu yang akan menghabiskan amal kebaikan tersebut. Dan taubat adalah ada martabat, ada tingkat-tingkatannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat. Tidak berbicara tentang orang yang sujud, ahli taat dan sebagainya. Akan tapi innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Siapa yang tidak berdosa dari kita semuanya, dan Maha Kasih Allah tahu hambanya adalah banyak berdosa, akan tapi Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya. Bahkan setiap malam Allah menyeru, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Mana yang punya dosa lalu memohon ampun, niscaya akan aku beri pengampunan kepadanya, dan seterusnya. Artinya memasuki wilayah tobat ini wajib, karena semua dari kita pernah melakukan kesalahan, dan begitu mudahnya dengan Allah. Sebab kalau sudah orang bertobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. Akan tapi ada syarat tobat yang harus dirasakan oleh seorang hamba, yaitu menyesali dosa-dosanya. Dan tidak mungkin seseorang menyesali dosanya kecuali dia itu menyadari dosanya. Dan tidak akan sadar akan dosa kecuali orang itu sering bertafakkur, merenung, memikir tentang perilakunya. Siang hari apa yang aku lihat di pinggir jalan di sana, siang hari apa yang aku ucapkan, atau termasuk dosa-dosa masa lalu. Dan ketahuilah, tidak ada dosa besar bagi seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa besar kalau orang itu bertobat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Dan harus kita masuk ke wilayah tobat ini. Jangan sombong dengan perilaku kita yang berbanyak dosa itu. Ketahuilah bahwasanya di alam barzah mengerikan, di padang mahsyar mengerikan, siratal mustaqim mengerikan, neraka jahanam mengerikan. Kapan lagi kalau kita tidak bertobat, tidak hari ini bertobat kita? Menunggu kapan? Nunggu kalau sudah nyawa di tenggorokan. Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selagi belum nyawanya sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti di saat matahari sudah terbit dari barat, tidak akan lagi diterima taubat itu. Akan tapi ketahuilah, sebesar apapun dosa kita, kalau kita menghadap kepada Allah dengan ketulusan, dengan keseriusan, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Dan jika dosa diampuni oleh Allah saat kita berada di dunia, maka tidak akan kita temui lagi di alam barzah.
Maka itu kenapa harus kita tunda untuk bertobat? Saat inilah waktunya dan bukan esok hari, karena esok hari belum tentu untuk kita. Karena tidak tahu malaikat Israel kapan menjemput kita. Sehingga ayo kita bersegera untuk menyesali dosa kita, menyesali dosa kita sampai dibaringin dengan tetesan air mata. Karena lalu di saat sendiri kita merenungi, menyebut dosa kita di hadapan Allah, dibaringin dengan tetesan air mata. Sungguh pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu 'ainin bakat yaumal qiyamati, semua mata ini bakal menangis nanti di hari akhir, illa 'ainun bakat min khasyatillah, kecuali hamba yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hukuman Allah, takut siksaan Allah, takut neraka, takut murka Allah. Dan ini harus kita hidupkan. Dan ini yang menjadikan seorang hamba dalam beribadah itu akan menjadi semakin khusyuk, dan langkah kita akan terjaga, menyesali dosa. Dan kita harus bisa mempunyai waktu khusus untuk kita merenungi dosa-dosa kita. Apakah itu di tengah malam? Dan sebaiknya memang setiap saat kita berjalan, kita merenungi dosa-dosa kita, merenungi kesalahan kita. Jangan sampai kita dikagetkan oleh malaikat Israel, ternyata dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini ada dua. Yang pertama adalah dengan Allah, yang kedua adalah dengan bangsa manusia. Kalau dosa kepada Allah lebih mudah. Yang repot adalah dosa dengan manusia. Maksudnya bukan kita mengentengkan dosa kepada Allah, tidak. Caranya bertobat lebih mudah. Cukup kita menghadirkan penyesalan di hati kita, penyesalan yang sesungguhnya. Dan kita harus paham makna menyesali. Makna menyesal kita harus mengerti. Makna menyesal itu seperti apa sih? Apakah cukup mengatakan aku tobat, atau astagfirullah, seperti kata Rabi'ah Adawiyah, alangkah banyaknya istighfar kita itu yang perlu diistighfari karena memohon ampun kepada Allah tapi tidak menyadari dosanya. Bahkan mungkin seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dan tidak usah ragu di hadapan Allah. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Adukan semuanya dosa-dosamu. Kalau dosa kepada Allah, hendaknya kita adukan kepada Allah, bukan diadukan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan. Bahkan manusia adalah yang bisa saja menjadi menggunjing, merendahkan, mengumpat kita. Maka dosa kepada Allah hendaknya hanya kita adukan kepada Allah. Ada perzinaan, ada minuman keras. Seorang yang ingin bertobat harus ada pembimbingnya. Kalau tidak ada pembimbingnya bisa salah jalan. Ada orang mungkin pernah meninggalkan sholat pada masa lalu mereka, pernah terpeleset dalam zina, pernah meminum minuman keras, pernah berjudi. Itu dosa-dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, cara yang pertama adalah menyesal. Setelah menyesal adalah tutup mulutmu. Jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia, karena manusia tidak bisa memaafkannya. Seperti halnya dosa-dosa saat ini, bagaimana kita membimbing orang yang bagaimana seperti perzinaan. Banyak hamba yang saat ini terpeleset dalam zina atau mukaddimah zina atau minuman keras. Bagaimana membawa mereka kepada kemuliaan? Ajari mereka untuk menutup aib mereka. Siapapun yang pernah terpeleset dalam zina contohnya, dan ini mungkin ilmu harus kita sebarkan, karena saat ini tersebar perzinahan. Yang ingin bertobat dari zina, hendaknya kau tutup. Jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia, karena manusia tidak bisa memaafkan urusan ini. Karena ini bukan urusanmu dengan manusia, tapi urusanmu dengan Allah. Dan ilmu ini kita harus miliki ilmu ini, karena mungkin kita bertemu di sana ada orang mengadu kepada kita, bercerita kepada kita tentang masa lalunya. Aku pernah terpeleset dalam zina, bagaimana tobatku? Tobatmu yang pertama adalah caranya tutup mulutmu. Jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Apakah aku harus dicambuk? Oh tidak. Tapi kalau engkau sudah mengadu ke mahkamah, ke kerajaan atau ke negara, ke hakim, ia akan dicambuk. Akan tapi dosa seperti itu hendaknya ditutup. Ada orang ngadu kepada Rasulullah, Ma'iz ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku pernah kepleset dalam zina ya Allah, maka bersihkan, sucikan aku ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, la'allaka lamasta, barangkali kamu cuma berpegang-pegang saja. Tidak ya Rasulullah, laqad zanaitu, aku telah melakukan ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, la'allaka qabbalta, mungkin engkau hanya menciumnya saja, mencium saja. La, tidak ya Rasulullah, laqad zanaitu, aku telah melakukan zina ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, la'allaka faqatta, barangkali hanya di antara paha saja, tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya ya Allah, ya Rasulullah, sampai 4 kali. Kata Rasulullah, afi akli syai',
apakah di akalnya ada sesuatu? Dia sehat atau tidak sehat akalnya? Dijawab oleh sahabat Nabi, sehat ya Rasulullah, bukan orang gila, bukan orang sakit ya Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah menegakkan hukuman untuk Ma'is, untuk orang tersebut. Artinya apa? Hendaknya ditutup. Maka dalam fikih kita tidak disunnahkan, tidak dianjurkan bagi orang yang kepleset dalam dosa kepada Allah untuk ngaju ke mahkamah untuk dihukum, tidak. Yang kepleset dalam zina tidak disunnahkan untuk datang ke mahkamah, tolong hakim hukum saya, tidak. Hendaknya ditutup, karena aib seperti zina ini adalah aib yang kemana-mana. Ibunya malu, bapaknya malu, anaknya malu, tetangganya malu, kampungnya malu. Dan itu adalah aib yang akan nempel di jidat pelakunya sampai akhir zaman, sampai mati. Berzinaan adalah hina, rendah. Kalau ada orang kafir masuk Islam mu'allaf, bangga, masih ada kebanggaan karena abahnya mu'allaf. Biarpun dalam keadaan kafir dulunya mu'allaf, masuk Islam, al-Islam ya jubu maqablah. Islam menutup dosa yang lalu, enggak ada dosa. Istimewa. Tapi kalau zina, rendah, hina, maka tolong dijaga tetangga kita, anak-anak kita urusan yang satu ini. Berzinaan adalah hina di diri, hina di keluarga, hina di diri, hina di masyarakat. Aib yang selalu menempel di jidat sang pelaku, maka dari itu hendaknya ditutup. Dan siapapun yang membongkar masalah perzinaan adalah menggunjing dan dosa gede. Ada sebagian bercerita tentang si fulan berzina, si fulan berzina. Kalau kita melihat orang berzina atau ada orang bercerita kepada kita kalau dia berzina, maka apa jawaban kita pertama untuk dia? Katakan bahasanya, wahai saudaraku, tutup mulutmu, jangan bercerita kepada siapapun, karena engkau telanjur bercerita kepadaku, cukup aku yang tahu, tapi setelah itu kau tidak boleh cerita kepada siapapun. Bahkan seorang ustadz yang mendapatkan cerita dari jamaahnya tentang hal-hal yang demikian, atau mendapatkan cerita dari pelaku-pelaku dosa tersebut, ustadz itu pun tidak boleh bercerita kepada siapapun, termasuk istrinya, anaknya. Sebab kalau saya cerita kepada istri saya menggunjing orang tersebut. Ini adalah ilmu yang harus disebarkan untuk menutup aib. Sebab kalau sudah perzinaan itu tersebar di kampung akan menular. Apalagi jika pelakunya orang terpandang, orang yang punya pangkat, anaknya orang-orang alim atau apapun, kepleset dalam dosa zina, maka akan menular. Orang yang di bawahnya akan berkata, itu orang baik saja punya anak berzina. Bahkan anaknya pun tidak boleh tahu. Sebab anak kalau tahu ibunya berzina, anak akan mudah masuk bab zina. Karena apa? Ibuku berzina, ibuku saja berzina. Kalaupun saya berzina, ibu saya tidak bakal marah kepada saya, nggak berani marahi kepada saya. Sebab kalau ibu saya marah kepada saya, berarti dia akan mengungkap aibnya sendiri. Lihat, begitu mudahnya terjerumus dalam zina. Ini contoh. Jadi kalau orang bertobat dari dosa-dosa kepada Allah, hendaknya ditutup sudah. Berperanlah sebagai seorang yang solehah, seperti tidak pernah punya dosa. Selesai. Tidak orang bercerita yang dulu pernah sering minuman keras, nggak usah bercerita. Kalau dulu saya sih sehari 4 botol, biasa. Ngapain cerita begitu? Kalau engkau tobat menyesal, tidak usah cerita kepada siapapun. Berperanlah sebagai seorang yang bersih, tidak punya dosa. Karena di depan manusia, yang harus kau jaga adalah dirimu sendiri dan keluargamu. Khususnya berzinaan itu. Kalau sudah orang bangga dengan zina, lihat, kullu ummati mu'afa, umatku itu akan aman-aman saja. Dosanya akan mudah diampuni oleh Allah, illal mujahiruna, dalam riwayat illal mujahiruna bizina, kecuali orang yang terang-terangan dalam zina, itulah yang menjadi bencana. Umatku aman-aman saja kecuali dia yang terang-terangan dalam zina. Bagaimana terang-terangan dalam zina? Apakah ada orang zina di halaman masjid atau di tengah pasar atau di perempatan jalan? Tidak ada orang melakukan perzinaan semacam itu. Akan tapi yang dimaksud terang-terangan dalam berzina adalah melakukan zina di tengah malam, esok harinya bercerita kepada bangsa manusia. Ini loh orang yang terhinakan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada musibah, naudzubillah. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari zina. Ada musibah, mungkin ada orang hamil di luar nikah. Apa yang kita lakukan di saat menemukan anak gadis yang macam ini? Kita tutup aibnya. Jangan sampai tetangganya tahu, jangan sampai anaknya pun tahu kalau ibunya dari zina. Ini kerjaan besar. Dan para ulama harus berperan dalam hal yang semacam ini. Atau orang-orang terpandang, orang-orang kaya, menutup bagaimana agar masyarakat tidak tercemar, agar masyarakat tidak merendahkan dia, agar masyarakat tetap aman. Sebab kalau sudah perzinaan ada di satu kampung, maka yang lain akan nular.
Jadi kalau misalnya ada satu orang hamil di luar nikah sekalipun, ayo bagaimana kita? Apakah kita hijrahkan ke tempat yang lain atau kita bagaimana? Yang penting harus ditutup, jangan sampai ada yang tahu. Sampai dia kelahiran, ada pun anak nanti Allah diurus bareng-bareng semua. Akan tapi kalau sampai ini perzinahan disebar, apa yang terjadi di masyarakat? Dia sendiri menjadi berat tobat. Karena orang di kiri kanannya sudah mengetahui kalau dia berzina. Sehingga bisa saja dia putus asa. Orang di kiri kananku, tetanggaku sudah pada tahu kalau aku berzina, kenapa aku tahan-tahan? Biarin deh, karuan sudah, terlanjur. Akan tapi lihat pendidikan yang harus kita hadirkan adalah menutup aib. Menutup aib. Ketahuilah, menggunjing orang berzina dosanya, mengumpat orang berzina, menceritakan orang berzina seperti pelaku berzina itu sendiri. Karena menggunjing dosa besar, dan alangkah banyaknya seorang hamba mendengar cerita perzinaan dari tetangganya disebar ke sana kemari, alangkah banyak dosamu. Dan ketahuilah itulah orang yang muflis, yang bangkrut, menceritakan tentang dosa-dosa orang lain. Dan kita menggunjing orang artinya kita menghabiskan pahala kita dan mengurangi dosa orang tersebut. Kalau mengurangi dosa orang lain mak bagus, akan tapi kalau kita mengeluarkan amal kita dan menimbun dosa adalah musibah. Ini diantaranya pendidikan yang harus kita hadirkan. Jangan berbangga dengan dosa. Jangan sampai masyarakat kita berbangga dengan dosa. Ini cara tobat kepada Allah. Yang pertama adalah menyesal. Yang kedua adalah meninggalkan pekerjaan. Yang tiga berjanji tidak mengulangi. Akan tapi khusus hal-hal yang semacam ini jangan diceritakan kepada bangsa manusia. Ada orang sudah tidak malu lagi berzina. Melakukan berzina. Aku kemarin berzina dengan si A, si B, si C. Oh, rendah, hina, busuk. Bahkan ada di antaranya adalah seorang wanita. Ini pendidikan yang harus dihadirkan. Ada wanita mungkin kepleset dalam berzinahan. Kepleset dalam berzinahan, apakah dia diperkosa atau apapun bentuknya, tiba-tiba dia berzina. Kemudian setelah itu berjalan waktu dia ingin menikah. Karena kebodohan wanita tersebut, ya. Karena takut ketahuan kalau dia adalah sudah pernah berzina, atau bahasa lain sudah tidak perawan lagi misalnya. Sehingga dia berterus terang. Karena takut ketahuan, berterus terang, maka keterus terangannya itu adalah puncak kebodohan. Karena dosa kepada Allah tidak perlu disebutkan kepada siapapun. Berperanlah sebagai wanita yang solehah, seolah-olah tidak kenal itu semuanya. Cuma musibah kebodohan. Ini pernah terjadi suatu ketika di Indonesia sana. Ada seorang laki-laki dengan perempuan menikah, dan suasana indah selama 6 bulan. Seorang laki-laki yang sangat baik, membahagiakan seorang istri, menyanjung istri, mencukupi kebutuhan istri, menyayangi sang istri, dan sang istri pun demikian mencintai seorang suami tersebut, mencintai sang suami. Cuman tiba-tiba sang istri menangis di pangkuan sang suami lalu berkata, "Abang, sungguh abang saya itu tidak layak untuk abang." Loh, kenapa? Abang terlalu baik. Biasa ada wanita yang merasa dibaiki oleh suaminya, tersanjung, lalu merasa dirinya rendah, lemah, merasa tidak pantas, lalu berkata, "Abang tidak pantas untuk saya." Ya, kenapa? "Abang terlalu baik, saya jelek, Bang." Enggak, kamu baik, kamu soleha. Kamu baik, kamu soleha. Kamu mengabdi baik. "Tidak, abang terlalu baik buat saya malu, Bang. Saya terus kepikiran. Kepikiran kemana? Kenapa? Karena saya tidak pantas buat abang." "Pantas, kamu baik, kamu soleha, sayang." "Bener, abang. Kalau saya berterus terang, abang apa masih bisa nerima saya?" "Loh, kamu istri saya, ya jelas dong saya terima, kamu istri saya kok." Sambil nangis. Ngerayunya orang bodoh nih. Merayunya orang bodoh. Tahu merayunya? Merayunya anak bodoh. Aku menangis. "Abang bener, abang masih bisa nerima saya." "Loh, kamu itu istri saya, bagaimana masalah aku terima atau tidak? Kamu istri saya, harus aku terima." "Tidak, abang, saya merasa ganjel di hati saya. Kalau tidak saya ungkapkan, kok saya selalu seperti berdosa menyembunyikan sesuatu." Suaminya baru diam. "Ada apa sih, sayang? Ada apa? Abang tapi bisa nerima saya dalam keadaan apa?" "Ya, saya terima, kamu istriku kok." Sambil menangis, merayu, dipikir itu istimewa. Cerita abang sambil menangis di pangkuannya. "Dulu waktu saya masih sekolah, di SMA lah, sekolah, saya pernah punya kawan dekat sehingga begitu dekatnya saya dengan orang tersebut sampai suatu ketika saya kepleset." "Kepleset apa?" "Saya melakukan apa?" "Melakukan zina, Bang." "Mohon maaf, Bang, itu saya merasa ganjil kalau itu tidak saya ceritakan kepada abang." Sang suami kayak disambar petir tuh, menangis, dan dipeluklah sang istri itu, dirangkul, dipeluk, kemudian dilihat sang istri, lalu sang suami berkata,
Pulang kau. Dibuanglah sang perempuan tersebut. Dan wajar dibuang karena kebodohannya. Kenapa bercerita? Sudah ditutup oleh Allah, kenapa kau ceritakan? Ini loh banyak perempuan bodoh kayak begini nih. Sudahlah berperan pasti ke wanita soleh. Allah Maha Pengampun, selesai. Yang penting kau menyesal dalam hatimu, menangis di dosamu, tidak usah cerita. Dibuang, setelah itu 6 bulan dibuang, dikembalikan. Maka tidak usah bercerita tentang masa lalu yang buruk. Apakah itu laki-laki atau perempuan, tidak usah bercerita tentang masa lalu yang buruk. Sebenarnya Pak cerita panjang tentang bab taubat ini. Belum nanti taubat kepada manusia seperti apa. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan berbicara lagi tentang taubat. Taubat yang sempurna. Ini hanya mukaddimah bagaimana kita harus berbicara tentang taubat. Karena ini penting. Kita merenungi kalau dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Termasuk perzinaan. Dan tidak cukup kita menutup aib kita. Akan tapi bagaimana kita punya program menutup aibnya orang. Orang berzina kita tutup. Jangan sampai ada orang tahu. Karena akan menular penyakit tersebut. Minuman keras dan sebagainya. Ada orang tidak melakukan salat pada masa lalu mereka. Kita ajari untuk bertobat. Ini urusanmu dengan Allah. Banyaklah beristighfar. Banyak kita menemukan orang-orang yang kepleset dalam zina itu. Ya karena kebodohannya wanita-wanita. Bahkan seorang laki-laki bercerita sama-sama terang-terangan. Saya dulu juga pernah berzina. Akhirnya sama-sama berzina. Padahal itu menjadikan sebab apa? Sebab tertanam sesuatu kecurigaan yang tidak pernah berhenti itu nanti. Sebab apa? Mau tidak mau, jangan-jangan karena kebodohan. Akan tapi bagi siapapun, naudzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita. Bagi siapapun yang sudah menemukan, ini sampaikan kepada siapapun, pasangannya yang karena kebodohannya tersebut lalu berterus terang tentang masa lalunya, jangan dibuang karena harus ditolong. Sebab kalau sudah orang bertobat, mungkin dia adalah orang bertobat. Cuman memang tidak boleh kita bercerita. Kalau kita punya dosa masa lalu, dosa kepada Allah, jangan diceritakan. Akan tapi jika ada orang yang terlanjur bercerita kepada kita, maka katailah jangan sekali-kali merendahkan. Mungkin dia bercerita itu karena tidak mengerti. Kemudian dia bercerita itu karena pengen bertobat. Dia bercerita itu adalah karena menyesal. Dan katailah Allah Maha Kuasa, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka ini kunci tobat dosa-dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Apakah munafik? Oh enggak. Berperan sebagai orang baik ini adalah bermanfaat di masyarakat. Jangan sampai kita berterus terang tentang dosa ini. Masyarakat kan rusak. Dan takutlah kepada Allah. Kalau kita tidak segera tobat, kapan lagi? Dan jangan menunda. Bahkan siapapun yang masih berada di kubang kehinaan, rizkinya masih haram urusan dengan riba, ataupun dia masih sering melakukan dosa, jangan ragu menghadap kepada Allah untuk dientaskan dan diangkat daripada dosa tersebut. Yang penting jangan merasa kita ini aman, nyaman dengan dosa yang kita lakukan. Naudzubillah. Ada seorang pemabuk di tengah pasar. Tiba-tiba ditemukan di mihrab masjid menangis. Lalu dia menjadi orang yang sangat khusyuk di masjid, melakukan sholat setiap hari. Akhirnya ditanya, bagaimana kisahmu wahai anak muda, kalau tiba-tiba kamu bisa menjadi orang yang berada di dalam masjid seperti itu? Iya, saya seorang pemabuk. Cuman saya pernah mendengar ceramah dari masjid itu yang isinya adalah, sebesar apapun dosa yang kau lakukan, atau bahkan jika engkau masih berada di kubang keharaman dan kehinaan, jangan ragu mengadu kepada Allah. Ya Allah, entaskan saya, angkat saya dari kehinaan itu. Maka katailah Allah akan mengangkatmu suatu ketika nanti. Maka aku masih sering mabuk saat itu. Akan tapi di saat mabuk, setelah mabuk, sebelum mabuk aku menyesal. Tapi kadang karena pergaulan kawanku, aku tidak bisa menghindar. Lalu aku harus minum minuman keras lagi. Tapi aku selalu mohon kepada Allah, ya Allah entaskan aku dari kehinaan ini. Ya Allah entaskan aku dari kehinaan ini. Angkat aku dari kehinaan ini. Dan Allah kabul setelah 2 tahun. Setelah itu aku tiba-tiba tidak senang dengan minuman keras. Dan tiba-tiba kawanku pada pergi, sehingga aku pergi ke masjid. Dan sekarang aku menjadi penghuni masjid. Jadi pokoknya jangan menyerah dengan dosa. Gak boleh putus asa. Ngadulah kepada Allah. Mungkin ada orang yang masih punya pekerjaan haram. Jangan menyerah. Jangan menikmati keharaman yang engkau lakukan. Akan tapi ngadulah kepada Allah. Ya Allah, engkau maha kaya. Hari ini aku masih mempunyai pekerjaan yang haram. Gantilah dengan pekerjaan yang halal, penuh berkah, dan sungguh engkau maha kuasa. Kadang mengadu saja takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan rizkinya. Pekerjaan apa di sini?
Usaha misalnya, usahanya haram, niaganya haram. Berdoa untuk dirubah menjadi halal saja susah. Kadang-kadang takut hilang hartanya. Ini masalah tobat ini penting. Ayo kita semuanya merenung. Maka bahkan kita perlu menyisihkan waktu menjelang maghrib, setelah maghrib, sebelum tidur, merenungi dosa kita. Mata kita, masya Allah, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Tidak ada dosa besar kalau kita menyesal, dan tidak ada dosa kecil kalau orang sombong dengan dosanya. Jangan suka mengentengkan dosa kecil. Aurat yang kau lihat, aurat yang engkau lihat adalah ada hitungannya di hadapan Allah. Bisa menjadi sebab matamu itu masuk neraka jahanam. Apa yang kau ucapkan selama sehari ini, jangan sampai kau mengumpat seseorang, merendahkan seseorang dengan lidahmu. Dan apa yang kau dengar hari ini, kalau ternyata kita belum bisa menjaga lidah dan telinga kita, lalu kita mendengar apa saja dari kehalal atau haram, maka ketahuilah kehalalan bisa saja tidak diterima oleh Allah, tapi kalau haram langsung masuk rekening neraka, masuk akun, masuk catatan neraka jahanam. Maka taubat ini harus selalu diulang-ulang, kesadaran akan taubat. At-taibu minadz dzambi kama dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Di sisi lain, jika Anda menemukan orang yang berdosa kemudian bertobat, awas jangan prasangka buruk kepada mereka. Di saat kisah sahabat Nabi yang melakukan zina kemudian mengaku, Nabi berusaha untuk menghindarkan. Barangkali kamu cukup menciumnya. Barangkali kamu hanya menciumnya. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Jadi oleh Rasul itu dijauhkan. Kalau ada orang ngaku zina, benar nih. Barangkali cuma begini. Enggak, saya melakukan zina ya Rasulullah. Barangkali cuma begini. Tidak. Jadi oleh Rasul itu suruh menarik aslinya. Sehingga di dalam bab fikih, kalau ada orang terlanjur mengaku zina ke mahkamah, maka sunnah untuk ditarik kembali. Sunnah ditarik kembali. Karena apa? Ini ada sangkut pautnya dengan nama dirinya dan nama masyarakatnya. Cukuplah dia bertobat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harus dicambuk itu kan. Akan tapi bagi siapapun yang sudah dihukum di dunia, tidak akan dihukum oleh Allah di akhirat. Sehingga sahabat Nabi tersebut yang melakukan zina oleh Nabi dirajam, kemudian meninggal dunia. Ada sahabat Nabi yang memandang becek, mati dirajam dengan zina, merendahkan. Nabi marah. Kalau seandainya tobatnya orang ini ditimbang dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih berat pahalanya tobatnya orang ini. Maka jangan kau rendahkan orang bertobat. Dia bisa lebih bagus dari dirimu. Awas, biarpun dia punya masa lalu seperti apapun, ketahuilah bisa saja Allah sudah mengampuninya. Orang itu bertobat. Kadang-kadang kita memanjang orang itu terus dengan masa lalunya. Maka termasuk barangkali ada seorang suami punya istri punya masa lalu tidak baik, awas, tutup. Jangan dibahas itu semuanya. Allah tidak senang kalau ada orang membahas masa lalu. Sama seorang laki-laki mungkin punya masa lalu kotor, awas wahai para istri, jangan dibahas itu masa lalu. Dan hari ini bisa saja lebih bagus daripada dirimu. Kadang orang senang dengan bahas masa lalu, terus masa lalu dibahas. Orang lain tidak boleh membahas masa lalu orang lain, dan dirinya tidak boleh membahas masa lalunya kecuali membahas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu bercerita tentang masa lalu keharaman, tidak perlu bercerita kepada manusia. Anda boleh bercerita hanya kepada Allah. Ya Allah, aku punya masa lalu seperti itu. Dan kemudian tanyakan kepada dirimu sendiri, selama ini berapa kali Anda menangis karena dosa? Tanyakan dirimu sendiri. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah akan tapi ternyata ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Karena penyesalan ini penting. Penyesalan ini adalah menghapus dosa masa lalu dan sekaligus membentengi kita dari melakukan dosa yang akan datang. Yang tidak pernah menyesal, dia akan mudah terjerumus dalam dosa-dosa yang banyak. Ayo kita lihat sekarang. Kita berapa kali kita menitikkan air mata. Menangis bukan di depan orang, bukan. Menangis depan orang bisa ketularan. Ada orang nangis, ikut-ikut nangis, bukan itu. Akan tapi menangis di kamarmu sendiri, di saat engkau melihat, di saat Anda melihat kesalahan Anda. Bisakah Anda menitikkan air mata saat itu? Ini dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia, dosa kepada manusia ini lebih sulit. Masya Allah. Kita harus minta maaf kepada manusia tersebut. Maka dari itu pembahasan yang sangat khusus dengan manusia. Maka jangan membuat dosa dengan manusia. Kembali kepada pembahasan yang kemarin, tanamkan kecintaan itu untuk menghindari dari dosa. Kalau kita saling mencintai, tidak akan mengumpat, tidak akan menggonjeng. Pakai yang kemarin, insya Allah selamat. Kami lebih senang ada waktu 10 menit sampai jam 7 kan jatahnya ya. Sampai jam 7. Hah? Pukul 7.
7? Enggak, sekarang sampai jam berapa nanti? Sampai jam 7 kan? Kalau masih jam 7, kemarin sampai jam 7. Kalau kelamaan ditutup sekarang. Kalau ada waktu saya pengen ada yang bertanya satu. Karena saya pengen tahu keadaan di masyarakat sini seperti apa. Dipersilakan tanya satu. Satu yang bertanya dari ibu-ibu jauh, ibu-ibu yang solehah yang ada di belakang sana. Satu pertanyaan. Atau yang ada di sini. Boleh anak-anak mendekat ke sana, pertanyaan disampaikan ke sini biar enggak pakai. Ada yang lari ke belakang. Rizki ke belakang. Paling ada yang bertanya, didengar saja. Apa pertanyaannya? Dan khusus masalah dosa-dosa kepada Allah, kalau memang terlalu berat bisa dikomunikasikan dengan ustadz yang bisa menjaga. Kemudian jika itu dosa pribadi, mohon ini kaidah. Jika Anda bertanya, Anda sangkut pautnya dengan dosa pribadi, jangan berkata, saya pernah melakukan gini, tidak. Buya, ada orang pernah melakukan begini, caranya bagaimana gitu loh. Jangan, Buya, saya pernah berzina 4 kali, lu ngapain ngomong begitu? Ini kadang-kadang kalau tidak dikasih rambu-rambu salah berucap juga nanti. Tidak ada? Bapak-bapak tidak ada? Cukup insya Allah. Sekarang bagaimana kita biasakan menyesali coba. Dan wajib. Dan ternyata menyesal saja Allah tahu. Menyesal saja Allah sudah tahu. Jangan menunda penyesalan kita. Kalau kita menunda penyesalan, naudzubillah, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhir. Neraka mengerikan. Khususnya dosa seperti zina ini Allah. Sebab zina ada di mana-mana. Tidak di negeri Indonesia, Malaysia, tidak di mana-mana. Negeri Arab juga begitu perzinahan. Kenapa? Urusannya dengan syahwat. Ada apa dengan syahwat? Urusannya dengan media-media saat ini, teknologi, internet segala macam. Ada orang melihat gambar-gambar yang tidak kebusukan, kehinaan. Maka di sisi lain, maka urusan perzinahan ini tanggulangilah perzinahan dengan mempermudah urusan pernikahan. Hei para orang tua, anak-anakmu jaga, mudahkan pernikahan anak-anakmu. Jangan hanya untuk mendapatkan gelar sarjananya, untuk menyelesaikan sekolah di university, tapi ternyata dia mendapatkan gelar di universitas, ternyata gelarnya plus pezina. Jangan mudahkan pernikahan. Zamannya zaman rusak, bukan seperti zaman dulu. Zaman dulu, zaman kita mah aman. Televisi pun tidak banyak yang punya. Lihat, zaman dulu zaman aman. Internet belum ada. HP pun jarang. Tapi sekarang bagaimana? Zaman-zaman rusak. Maka jangan sampai memperlambat pernikahan anak-anak kita agar mereka aman. Perzinahan adalah hina. Perzinahan adalah hina di dunia dan hina di akhirat. Dan kita harus menyelesaikan problem perzinahan. Nangis kita, pusing nih zaman sekarang. Menyelesaikan problem perzinahan. Sesaat tiba-tiba orang hamil bernikah. Sampai kami ceritakan ada anak-anak umur 11 tahun ternyata positif hamil. Ada, Masya Allah. Kalau tidak kita bentengi anak-anak kita, maka akan terjerumus. Maka sering kita duduk dengan anak-anak kita, seperti yang kami janjikan kemarin. Kita harus membuat kursus bagaimana di saat anak-anak mulai mengenal cinta. Ini harus dididik yang benar. Insya Allah nanti ada kesempatan yang berbeda untuk bisa menyampaikan halnya tersebut. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah yang maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami sungguh tidak mampu dan tidak bisa menghitung dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak mampu menghitung dosa kami ya Allah. Teramat banyak dosa kami ya Allah. Kan tapi Engkau maha pengampun, maka ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Kau sisakan, jangan Kau tinggal sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lidah kami, dosa anggota tubuh kami yang Engkau maha tahu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami saat di dunia, maka kami takut akan Kau tagih saat kami di alam barzakh. Kami takut di alam barzakh, kami takut di padang mahsyar, kami takut neraka-Mu ya Allah. Dan sungguh kami mohon ampun kepadamu, karena kami pun jarang menyesali dosa-dosa kami ya Allah. Kami sombong dengan dosa-dosa kami ya Allah. Kami seolah-olah kuat tahan di neraka-Mu ya Allah. Kami jarang menitikkan air mata karena dosa-dosa itu ya Allah. Kami
jarang menyesali dosa-dosa kami, jarang merenungi dosa-dosa kami. Padahal setiap saat kami melakukan dosa, bahkan kami seolah-olah seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ya Allah, ampuni ya Allah kelalaian kami ya Allah. Setiap saat kami melakukan kesalahan ya Allah, maka kami mohon ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni anak-anak dan para santri-santri kami ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pengampunan-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minum-minuman keras, jauhkan kami ya Allah dari berjudi, dan jauhkan kami dari riba ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, sungguh mereka telah Kau bawa ke masjid ini, dan mereka yang telah Kau perdengarkan kepada kalimat-kalimat ini, maka ya Allah, tolonglah mereka jauhkan dari riba dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-hamba-Mu yang masih mempunyai usaha yang haram, niaga yang haram, penghasilan yang haram, kami mohon ya Allah, gantilah dengan yang halal, yang lebih bersih dan penuh berkah. Jangan biarkan mereka menikmati keharaman tersebut. Berikan di dalam hatinya penyesalan dan mudahkan mereka untuk hijrah, meninggalkan keharaman menuju yang halal penuh berkah ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan itu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang saat ini ada di sini yang bersering melakukan dosa, hentikan dari dosa itu ya Allah, dan berikan pengampunan. Jauhkan kami ya Allah dari meninggalkan salat, jauhkan kami ya Allah dari minuman keras. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam minuman keras, ampuni dia ya Allah, ampuni dosa masa lalu mereka. Dan mohon kami ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami, keluarga kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan tetangga kami dari zina ya Allah. Bahkan kami mohon ya Allah, jika ada di antara tetangga kami, masyarakat kami, atau ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka kalau itu hina dan busuk, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka, tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak kehukum lagi ya Allah. Jangan biarkan mereka terus dalam kehinaan, jangan biarkan terus dalam kehinaan. Zina yang busuk, bencikan kami kepada zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami takut di alam barzah-Mu, kami takut di ada padang mahsyar-Mu, kami takut di neraka-Mu ya Allah. Neraka-Mu mengerikan, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Kami takut, kami takut, kami takut ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing mengumpat orang berzina. Jauhkan kami dari mengumpat dan membicarakan orang berzina. Jauhkan kami dari mengumpat dan membicarakan orang melakukan dosa ya Allah. Kami mohon ya Allah, tutup aib dan kekurangan serta dosa saudara-saudari kami dari mata kami. Ya Allah, tutuplah aib, dosa dan kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami ya Allah. Dan tutup kekurangan dan dosa kami dari mata mereka ya Allah. Ya Allah, tutup aib dan kekurangan serta dosa orang-orang lain dari mata kami, agar kami tidak berprasangka buruk kepada mereka. Sungguh kami tidak ingin melihat kesalahan siapapun ya Allah. Kami ingin hamba-hamba-Mu ini terlihat baik di mata kami ya Allah. Ya Allah, tutup kesalahan mereka dari mata kami, dan tutup kesalahan kami dari mata mereka, dan buka kekurangan kami dan dosa kami di mata kami sendiri ya Allah, agar kami mudah untuk menyesal. Kami sering tidak sadar dengan dosa-dosa itu, maka kami mohon buka dosa kami di mata kami, agar kami bisa menyesali dan mengadu kepadamu ya Allah. Dan ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah.
Ampuni dosa kami dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan pertemuan ini adalah pertemuan keindahan ya Allah. Jauhkan dari kebencian dan permusuhan ya Allah. Kami ingin setiap melihat wajah sahabat-sahabat kami dengan penuh kerinduan ya Allah. Yang ada hanya tebaran senyum dan penuh kasih ya Allah. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam dan benci kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami mohon. Jika ada orang berbuat zalim dan aniaya kepada kami mohon ya Allah, jangan Kau hukum dia ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Jangan Kau hukum mereka ya Allah. Jangan. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan jika ada orang berbuat salah kepada kami mohon jadikan kami bisa melupakan secepatnya ya Allah. Kami tidak ingin mengingat-ingat kesalahan siapapun kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, buka hati kami untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Siapapun yang ada di tempat ini ya Allah, jadikan kami berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Yang punya uang, yang punya harta, jadikan kami berjuang dengan harta-harta kami ya Allah. Jangan sampai mereka hanya menumpuk harta, akan tapi tidak ngerti perjuangan. Sungguh kami mencintai mereka. Jika ada orang yang kaya raya di sini, jadikan kaya raya ahli surga. Jika ada orang yang menjadi pejabat pemerintah di sini, jadikan pejabat pemerintah, pejabat negara ahli surga. Jadikan semua yang mereka miliki untuk-Mu dan untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang tidak mampu, berikan kekuatan ya Allah agar bisa berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang di sini, apakah berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, saling menyanjung, saling mengasihi, saling berkorban dan saling mengabdi ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami ingin selalu indah, dan keindahan hanya dari-Mu ya Allah. Kami hanya berusaha, akan tapi ya Allah, Engkau lah yang memiliki kebahagiaan, Engkau yang memiliki keindahan yang sesungguhnya. Berikan kepada kami keindahan dan kebahagiaan ya Allah, sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada percecokan dalam rumah tangga kami. Jangan ada prasangka buruk dalam rumah tangga kami. Jangan ada benci dalam rumah tangga kami. Engkau lah yang memiliki hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, beri jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga. Pandang anak-anak kami saat ini ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka yang saat ini kami lihat dengan hati kami. Anak kami yang nomor 1 ya Allah, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5 ya Allah, anak kami yang nomor 6 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, pandanglah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami saat ini masih bisa hadir ke masjid, akan tapi kami takut jika anak-anak kami itu dibawa oleh musuh-musuh-Mu lalu tidak kenal masjid. Kami takut itu, maka ya Allah, jauhkan anak kami dari segala kehinaan, jauhkan anak kami dari terjerumus dan tersesat ya Allah. Kumpulkan anak-anak kami dengan orang-orang mulia ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga. Jadi apapun dia ya Allah, jadikan ahli surga ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyid Zainal Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah bas. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nanti malam acara kami di Masjid
Masjid Al-Khairiyah. Besok khutbah Jumat di Al-Bukhari, Hang Tuah. Kemudian juga kami informasikan, kami datang ke sini bukan hanya untuk ceramah kesana kemari. Ceramah adalah tambahan, kami punya program, ingin buat suatu program pendidikan. Yang punya program pendidikan insya Allah di Malaysia, mohon doa dan dukungannya untuk warga Malaysia tentunya, untuk pejuang-pejuang Malaysia yang kita ingin ada lahan tanah, nanti ada bangunan pendidikan, nanti guru-gurunya akan kita atur seperti apa nanti. Penting yang serius insya Allah, doa-doa yang paling penting. Dan uhibbukum fillah, kami mencintai semuanya karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Linknya ada di grup. Ada di grup langsung. Live stream kan? Ya. Enggak, ini rekamannya ada. Terus langsung diupload ke YouTube. Ini ada program lain selain live stream? Ada. Ini